Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, anak sekalian. Ya, walaupun tetap belajar di rumah ya. Mudah-mudahan kalian semua oke-oke saja. Nah, anak sekalian, eh, ini kalian tentu sekarang kita berada di bab 4 ya, prinsip persatuan dalam keberagaman. Lalu kemudian sekarang kita belajar di materi yang pertama ini, keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada dua materi, makna Bhinneka Tunggal Ika dan materi yang kedua, keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bapak sudah beri kesempatan pada kalian untuk belajar tadi antara jam berapa tadi ya sebelum kita masuk, kurang lebih 40 berapa? Ya 40 menit ya, 50 menit kalian sudah belajar. Nah, kali ini kalian boleh bertanya atau Bapak akan bertanya kepada kalian sejauh mana kalian sudah memahami. Jika belum memahami, maka Bapak akan Bapak akan menjelaskannya. Oke? Siap? Jadi anak sekalian, virtual kita hari ini Bapak rekam dan nanti akan Bapak masukkan ke YouTube ya. Biar wajah-wajah kalian yang ini tembem-tembem ini pada kelihatan nanti di YouTube, pada melihat ini. Oh, sudah ada Irdina. Halo Irdina. Moreno, mukanya diperlihatkan Moreno. Oke. Oke, pertama, anak sekalian, ada yang ditanyakan dari apa yang ada di materi, baik itu yang di PDF maupun yang ada di video di YouTube. Silakan kalau mau bertanya. Ada yang tidak paham? Keberagaman masyarakat Indonesia. Zahra? Ya, Pak. Gimana? Sudah paham? Apa yang sudah kamu baca tadi? Atau kamu PowerPoint dari yang itu. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika, pengertiannya. Oke. Kalau gitu, Bapak minta kamu jelaskan, kamu utarakan apa yang kamu ingat dari yang kamu baca atau kamu dengar. Silakan. Yang lain silakan mendengarkan apa kata Zara. Nanti kalau ada yang salah, kita betulkan sama-sama ya. Oke, silakan Zara. Sorry Pak, jelasin apa aja Pak? Ya, jelaskan apa yang kamu ingat saja dari apa yang kamu baca atau yang kamu dengarkan dari video yang sudah Bapak buat. Silakan. Oke, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang dipisahkan jadi Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, ika artinya itu, yang kalau digabung artinya jadi beraneka atau beragam itu satu itu. Ya. Arti seluruh Bhinneka Tunggal Ika itu juga beragam, walaupun beragam atau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Iya. Lanjut. Terus satu lagi, lambang Garuda Pancasila dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan pada tanggal 17 Oktober 1951. Ya, lanjut. Melalui peraturan pemerintahan nomor 66 tahun 1951. Oke, lanjut. Kalau masih ada, silakan. Ya. Dan diundang-undangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara. Oke. Terus? Satu lagi ada semboyan Tanhana Dharma Mangrua, Ya. artinya tidak ada kebenaran yang bermuka dua.
kemudian disingkatkan dan lebih praktis menjadi bertahan karena benar. Ya. Terus? Itu moto lambang Lembaga Pertahanan Nasional. Ya. Udah itu doang saya ingat, Pak. Oh itu, nggak ada lagi? Oke, good. Bagus. Lumayan ya. Coba Bapak ke Kalhisa. Kalhisa, ayo apa yang kamu ingat? Jelaskan sedikit Kalhisa. Banyak juga nggak apa-apa sih. Silakan. Saya mau nambahin dari yang Zahra. Ya, silakan, boleh. Bineka ragam tetapi masih satu jua itu diambil dari kitab atau Kakawin Sata Sumo oleh Empu Tantular. Terbalik, bukan Sata Sumo, ayo. Suta Soma. Ya. Karangan? Empu Tantular. Oke, apalagi? Saya kebetulan nulis. Ayo lanjut. Hidup itu hidup pada kerajaan Majapahit abad ke-14 Masehi. Terus menurut sensus penduduk 2010 ada 1128 suku bangsa. Ya. Lanjut. Sebelum Bhinneka Tunggal Ika yang diresmikan, namanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itu dibuat Mangrua itu dibuat oleh era kepemimpinan Wisnuwardana. Ya, Raja Majapahit Wisnuwardana. Oke, good. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, sepertinya itu aja. Ya, hasil catatan dari Kalhisa alias Cece dari Jawa Barat. Jawa Baratnya tepatnya mana, Ce? Bandung. Oke. Coba sekarang Bapak ke ketua kelas. Halo, ketua kelas Moreno. Oke. Perlihatkan mukamu Moreno. Jangan jidatmu saja. Bapak hanya melihat jidatmu aja. Kebawakan sedikit kameranya. 1, 2, 3, 4. Oke, Moreno. Apa yang bisa kamu jelaskan, Moreno? Unmute dulu. Ya, silakan. Apa saja terserah. Apa yang kamu ingat? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana. Ya. Terus? Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dilakukan oleh Empu Tantular dalam buku Sutasoma. Tadi sudah itu Kalhisa. Ya, coba yang lain. Itu tadi sudah dikatakan oleh Kalhisa dan juga Zahra. Ada yang lain nggak? Nambahin gitu. Pak, saya baca ya, Pak. Oke, coba ke Lintang. Lintang. Ayo Lintang. Hoi. Bentar, Pak. Ada apa itu? Ada apa? Ya, selamat bergabung Kaisar. Loh, malah live itu Kaisar tuh. Gimana Lintang? Siap? Belum. Oh, belum. Coba ke Naila. Coba Naila. Dari apa yang kamu baca di materi Google Classroom atau yang kamu dengar dari video yang sudah Bapak buat, apa yang bisa kamu katakan? Silakan Naila.
Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan yang resmi di negara Indonesia. Ya, terus? Eh, Terus? dipakai sebagai moto lambang Lembaga Pertahanan Nasional. Tadi Zara sudah menjelaskan itu Zara ya. Dari Bhinneka Tunggal Ika, lalu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua diambil Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia, lalu Tanhana Dharma Mangrua sebagai moto apa? Lembaga Pertahanan Negara Indonesia. Jadi moto negara Indonesia tinggal Bhinneka Tunggal Ika saja yang dicengkeram oleh Garuda Garuda Pancasila itu ya, di lambang negara Indonesia. Bapak coba pindah ke Naufal. Silakan Naufal. Oke Pak Lepak. Ya, silakan. Apa ya, ngomong apa ya? Iya, ngomong apa kira-kira Pal ya? Bebas saja Pal, pokoknya materinya masih tetap keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, Bapak tanya aja. Bapak tanya aja Pal, kalau gitu Pal. Kita bicara soal keberagaman. Di Indonesia itu sampai ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan karena Indonesia itu beragam. Apa yang beragam di Indonesia itu Pal? Yang beragam Pak. Iya. Ada yang bisa membantu Naufal angkat tangan? Aila, Mareta, angkat tangan dulu. Ya, silakan Mareta dulu. Suku bangsa. Suku bangsa, apalagi? Agama. Mareta dulu. Apalagi Mareta? Oh, hilang. Oke, apalagi? Silakan. Ras. Ya, ras. Bahasa, Pak. Bahasa. Suku budaya. Budaya, nggak ada suku budaya, budaya saja. Suku dan budaya. Apalagi? Agama. Ya, agama. Pulauan. Bahasa Pak. Bahasa sudah ya. Kepercayaan. Kepercayaan ya, agama. Oke, lanjut terus apalagi? Oke, setidaknya anak sekalian, setidaknya yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya, lalu diulang di kelas 8 adalah keberagaman 4. SARA. SARA. Suku, ras, agama, dan A yang terakhir apa? Antar golongan. Ya. SARA. Suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, itu adalah keberagaman. Walaupun sebenarnya keberagaman di Indonesia itu banyak sekali, ya, jenis kelamin, mata pencaharian, ya, lalu kemudian budaya, adat istiadat, karakter, semuanya berbeda. Nah, anak sekalian, keberagaman di Indonesia atau perbedaan di Indonesia atau keanekaragaman di Indonesia, di video yang sudah Bapak kasihkan ke kalian itu adalah di samping sebagai rahmat Tuhan, memang keberagaman itu kan harus kita akui sebagai rahmat Tuhan, karena dengan keberagaman itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kok bisa jadi kekayaan? Iya, anak sekalian, keberagaman itu adalah menghasilkan keindahan. Ada kata-kata yang peribahasa yang indah ya, beda itu indah. Betul nggak? Beda itu indah. Bayangkan saja kalau di dunia ini seluruh dunia manusianya mukanya sama dengan Naufal. Naufal itu ganteng, tapi kalau seluruh dunia kayak Naufal semua juga membosankan kan? Ya, Naila itu cantik, tapi kalau seluruh dunia kayak Naila semua, bisa kamu bayangkan membosankan. Ke mall ketemu orang kayak Naila, ke sekolah kayak Naila, laki-laki kayak Naila, perempuan kayak Naila, membosankan. Coba bayangkan kalau seandainya Tuhan ini menciptakan warna hanya satu, hitam saja.
Wah, gigi juga hitam. Coba kemana-mana nggak kelihatan. Atau semuanya putih semua. Juga nggak bagus. Kalau Tuhan hanya menciptakan kaya semua misalnya. Nah, siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau jadi pembantu? Siapa yang mau jadi supir? Siapa yang mau jadi kerja di restoran? Karena semua sudah kaya. Sebaliknya, kamu bayangkan, coba kalau seandainya semuanya miskin. Nah, siapa yang mau menggaji? Mau miskin kok menggaji orang? Nah, makanya anak sekalian, keberagaman, keanekaragaman itu memang sudah takdir dari Tuhan. Maka kita harus pandai-pandai bahwa keberagaman itu juga menciptakan keindahan dan ini harus kita syukuri. Ketika kalian sekolah di kelas, teman-temanmu itu beragam budayanya, beragam sukunya, beragam bahasa daerahnya, maka itu menyenangkan. Dibandingkan mungkin ketika kamu di kampung dulu, ya seperti Bapak dulu mengajar di desa, di Jawa, semua muridnya sama. Ya, semua muridnya sama, bahasa daerahnya Jawa, sukunya Jawa, ya kebiasaannya sama. Dibandingkan dengan mengajar kalian yang lebih beragam, lebih asik mengajar kalian. Tahu karakter orang masing-masing daerah. Dan ini adalah rahmat Tuhan. Itu jika kita mampu memeliharanya. Tapi anak sekalian, keberagaman itu juga sangat riskan. Menimbulkan ancaman. Atau konflik anak sekalian. Setidaknya menimbulkan konflik kalau kita tidak bisa mengolah dengan baik. Nah, Bapak sudah yakin kalian bisa, karena kalian sudah terbiasa selama di SIK, kalian hidup berdampingan dengan orang yang lain agama, dengan lain suku, dengan lain adat, lain karakter, dan kalian bisa. Buktinya kalian tidak bertengkar, tidak konflik. Artinya dengan teman lain suku, lain agama, kalian sudah bisa mengelolanya dengan baik. Nah, seharusnya anak sekalian, bangsa Indonesia itu seperti kalian ketika kalian di kelas. Ketika kalian di SIK. SIK itu boleh dikata adalah mini Indonesia karena gurunya, orang tuanya, dan murid-muridnya berasal dari Sabang sampai Merauke dan rukun. Gak ada yang saling mencaci agama, mencaci suku, mencaci budaya, tidak ada. Kenapa? Karena kita semua sudah dididik oleh orang tua kalian, oleh guru kalian, bahwa kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak sekalian, kalau kalian baca video, ada berapa suku bangsa ya di Indonesia ya? Kalau kalian dengarkan dari video Bapak. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ada berapa suku bangsa? 1128. Betul sekali. Ada 1128. Itu tahun 2010 itu, Kalisa. Tahun 2020 lebih dari 1.300 suku bangsa. Dan masing-masing punya budaya, punya adat, ya, punya karakter yang berbeda. Maka semakin lama anak sekalian, tantangan kita sebagai bangsa Indonesia ini sangat berat. Karena semakin lama semakin banyak perbedaan. Oleh karena itu, Bapak selalu mengingatkan kalian agar kita selalu tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kita akan di materi berikutnya nanti kita akan diajarkan tentang makna persatuan dalam keberagaman. Ya, jadi di materi minggu depan kita akan belajar makna persatuan dalam keberagaman. Bagaimana kita mengelola keberagaman. Ya, setidaknya SARA tadi. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini antar golongan ini apa ini? Parves, yang dimaksud antar golongan ini golongan apa ini Parves? Kalau suku tahu, agama tahu, ras tahu. Nah, yang keempat ini antar golongan. Apa ini ya Pak Parves? Antar kumpulan. Ya, antar kumpulan, betul, antar kelompok. Di masyarakat kita itu kan ada kaya, ada miskin, ada organisasi yang begitu banyak ya. Di Indonesia itu ada ormas, organisasi masyarakat,
400.000 organisasi kemasyarakatan. Ya, masing-masing punya visi dan misi yang berbeda-beda. Belum lagi antara kelompok cendekiawan, kelompok rakyat jelata, ya, kelompok pekerja, kelompok majikan, itu ada sendiri kelompok-kelompoknya. Nah, ini kalau tidak dikelola secara baik, tidak selalu diutamakan Bhinneka Tunggal Ika-nya ini, tidak diajarkan sejak dini, maka ini akan menjadi konflik. Sekarang saja sering terjadi konflik antara majikan dengan buruh, antar agama juga sering konflik, antar organisasi masyarakat juga sering konflik. Ya, mudah-mudahan hanya konflik kecil, ya, tidak sampai terjadi seperti di negara-negara lain, terutama di negara-negara Arab, ya, sampai perang, ya, perang fisik, perang senjata yang menimbulkan korban jiwa jutaan orang. Nah, makanya ini harus kita pelihara terus. Nanti kalau kalian pulang ke Indonesia, maka ini harus kalian terapkan. Indonesia SIK adalah mini Indonesia yang selalu rukun, gitu ya. Bapak rasa pertemuan kali ini itu saja. Bapak senang sekali kalian masih kelihatan sehat. Banyak yang bertambah gemuk tapi sehat. Ya, jangan lupa berolahraga ya. Oke, kalian waktunya istirahat ini. Nanti melanggar hak asasi manusia kan. Waktunya istirahat malah dipakai untuk pelajaran. Ya, anak sekalian, ini Bapak rekam dan nanti akan Bapak upload di YouTube. Kalian bisa mempelajarinya kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Pak. Oke. Pak. Iya.